ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Rabb yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isi-isinya. Termasuk kita juga ya akhwal Islam. Allah lah yang telah menciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita adalah seorang hamba ya akhwal Islam, dan tidak diperkenankan seorang hambanya Allah ia menyatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Iblis laknatullahu alaih yang pertama kali menyatakan dirinya lebih baik daripada orang lain, daripada Nabi Adam alaihi salam, yang dimana dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Karena ketika kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain di akhir Islam, sering sekali mendatangkan kesombongan di dalam hati. Begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ia melarang kita untuk memiliki sifat suka dipuji oleh orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Iyyakum wattamaduh, jauhilah oleh kalian daripada sifat suka dipuji oleh orang lain." Karena ketika kita merasa suka dipuji oleh orang lain, maka itulah pintu masuknya riya ya akhwal Islam. Sehingga kita ingin amalan-amalan yang kita lakukan dilihat oleh orang lain, sehingga kita ingin kelebihan-kelebihan yang kita miliki dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, sehingga pada saat itu kita mengharapkan daripada pujian manusia, padahal pujian manusia tidak ada manfaatnya ya Islam. Islam menyuruh kita untuk mengharapkan pujiannya Allah Subhanahu wa taala semata. Islam menyuruh kita untuk memiliki pandangan dan pikiran bahwasanya pujian Allah lah segala-galanya. Maka dari itulah riya termasuk syirik ya akhir Islam. Karena seakan-akan ia menyamakan antara pujiannya Allah dengan pujian manusia. Karena seakan-akan ia merasa kurang dengan pujiannya Allah, sehingga pada saat itu ia masih menginginkan daripada pujian-pujian manusia. Padahal pujian manusia hakikatnya adalah adzabuh, yaitu sembelihan untuk dirinya sendiri. Suatu ketika ya akhir Islam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji temannya di hadapan Rasulullah, dan temannya tersebut sedang melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Qata'ta unuqa sahibi."
engkau telah memenggal leher saudaramu sendiri. Begitu pula ya akhwal Islam, Nabi SAW menyuruh kita, apabila ada orang yang memuji-muji kita di hadapan kita, Nabi SAW bersabda, fahsu ala wajhi turab, lemparkan dengan debu wajah orang tersebut. Semua ini menunjukkan ya akhwal Islam, agar kita tidak tertipu dengan pujian-pujian manusia, agar kita tidak menjadi hamba pujian manusia, agar kita tidak beramal untuk mendapatkan pujian manusia ya akhwal Islam. Karena di zaman sekarang banyak orang melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan pujian manusia. Dia tidak melihat lagi syariatnya Allah, dia tidak melihat lagi apakah amalannya diterima atau tidak oleh Allah. Padahal riya ya akhwal Islam, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, ada 3 orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Maka di antaranya disebutkan adalah seorang alim dan juga seorang qari. Kemudian dihadapkanlah seorang alim tersebut. Kemudian Allah berfirman, ma'amilna, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Kemudian seorang tersebut mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu li ajli. Ya Allah, dahulu aku mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama karena engkau ya Allah. Wa qara'tul Qur'ana fika, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadapta, engkau dusta, bal ta'allamtal ilma likai tuqal alim. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama agar engkau disebut sebagai seorang alim, agar engkau disebut sebagai seorang ahli agama, agar engkau disebut sebagai seorang pendakwah, seorang dai, seorang ustaz. Faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan. Lantas pada saat itu ya akhwal Islam, Allah perintahkan agar seorang hamba tersebut diseret ke dalam jurang api neraka dalam keadaan kepalanya tersungkur di bawah, kemudian diseret dan dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Bayangkan ya akhwal Islam, seorang alim, seorang yang mengajarkan kita kebaikan, seorang yang melarang kita daripada perbuatan keburukan, dia masih terancam masuk ke dalam jurang api neraka ya akhwal Islam. Bagaimana lagi dengan kita ya akhwal Islam? Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dia pernah mengatakan, celaan manusia itu lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan dengan pujian manusia. Karena ketika manusia memuji kita ya akhwal Islam, sering sekali mengganggu keikhlasan di dalam hati. Dan ketika manusia memuji kita dan ternyata pujian tersebut tidak ada pada kita, maka kita termasuk orang yang merasa puas atas apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, al-mutasyabbihu bima lam yu'ta kalabisi sawbi zuhur. Orang-orang yang merasa puas atas apa yang Allah tidak berikan kepadanya, seperti seorang yang memakai 2 pakaian kedustaan yang Islam. Sedangkan celaan manusia, ketika celaan tersebut ada pada kita, maka itu adalah kesempatan untuk kita untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika celaan tersebut tidak ada pada kita, maka itu akan menjadi pahala bagi kita dan dosa bagi orang yang mencelanya. Dan tentunya ya akhwal Islam, orang yang mendapatkan pahala bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dia mengatakan, di antara kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, Allah jadikan ada orang yang mencelanya, ada orang yang mencacinya, supaya dengan celaan dan cacian tersebut dia tidak sombong, supaya dengan celaan dan cacian tersebut dia pun tunduk dan tawadhu dan tidak tertipu atas pujian-pujian manusia yang tidak ada manfaatnya. Umat Islam,
Sungguh tercela seorang yang mengharapkan pujian-pujian manusia. Karena ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan ketidakikhlasan itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka ya Islam. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjaga hati kita ya Islam. Yaitu pintunya jangan sampai kita merasa senang dipuji oleh orang lain. Jangan sampai yang menjadi tujuan akhir kita daripada beramal untuk mendapatkan pujian-pujian manusia ya Islam. Nabi SAW bersabda, "Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas, kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, wa kalahu Allah ila nas." Barang siapa yang mencari keridhaannya Allah, walaupun manusia murka kepadanya, maka Allah akan cukupkan dia daripada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia namun Allah murka kepadanya, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Artinya Allah tidak peduli lagi dengan orang tersebut ya Islam. Maka jangan sampai karena pujian-pujian manusia yang kita harapkan dari manusia kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara fenomena ketidakikhlasan yang Islam, dia ingin mengungkit-ungkit jasa-jasa yang telah ia lakukan, sehingga dia merasa dia telah memiliki banyak jasa, dan pada saat itu dia mengatakan kepada orang lain bahwasanya dia telah memiliki jasa yang besar. Kemudian pada saat itu ada orang yang tidak percaya bahwasanya dia telah memiliki banyak jasa. Lantas pada saat itu dia pun marah ya Islam. Marahnya bukan karena Allah, akan tetapi marahnya karena tidak diakui jasa-jasa yang telah ia lakukan. Lantas pertanyaannya, apakah ia ingin batalkan amalan yang dia lakukan dengan cara mengungkit-ungkit? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Jangan ya Islam. Lihat tuh masjid yang ada di sana. Kalau bukan saya berikan semen, maka masjidnya tidak akan terbangun. Tuh lihat masjid yang ada di sana. Sejadahnya saya yang memberikan. Kalau bukan saya, mungkin mereka tidak akan memiliki sejadah. Maka takutlah kita kepada Allah. Atas amalan yang telah kita lakukan, kita tidak mendapatkan apa-apa ya Islam. Belum lagi Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang kata Nabi SAW yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya adab yang pedih. Maka disebutkan di antaranya adalah al-mannan wal ma''ta, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.